Di video ini saya akan share sebuah sistem trading yang bisa membantu Anda untuk menjadi lebih profitable lagi. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu. Dan nanti jangan lupa di-share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya agar tidak ketinggalan setiap update materi trading gratis di channel YouTube ini yang saya upload setiap minggu. Anda juga saya undang untuk join live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, kritik, dan saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Tool yang saya share kali ini sebenarnya bukanlah sebuah sistem trading, akan tetapi sebuah indikator. Akan tetapi saking lengkapnya indikator ini, mulai ada entry-nya, exit-nya di mana, sampai ada backtesting-nya, sehingga indikator ini cukup untuk memenuhi syarat sebagai sebuah sistem trading. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Seperti biasa kita ke bagian indicator, lalu di community script kita ketik aja machine begitu ya. Nah, kita ketik aja machine di sini. Lalu keluar indikatornya ya teman-teman, Machine Learning Lorentzian Classification versi EP by GDE Horty ini. Ini adalah tampilan indikatornya ya teman-teman, sangat keren sekali, sangat jelas sekali. Dan saya akan menjelaskan satu-satu unsur yang ada di indikator ini. Pertama, saya akan menjelaskan angka-angka yang ada di indikator ini ya teman-teman. Kalau Anda melihat pada bagian bawah ini itu ada angka-angka ya teman-teman. Nah, angka-angka ini di bawah dan di atas ini ya. Angka-angka ini itu range-nya antara -8 sampai 8. Semakin negatif angkanya, maka kondisinya itu semakin bearish. Sebaliknya, semakin positif angkanya, maka kondisinya itu semakin bullish. Jadi -8 menunjukkan kondisi yang paling bearish, sedangkan +8 menunjukkan kondisi yang paling bullish. Akan tetapi angka-angka ini bukanlah sinyalnya. Sinyal jual belinya ada di tanda panah ini ya teman-teman, di mana tanda panah hijau ini artinya sinyalnya adalah buy, sedangkan kalau tanda panah merah itu sinyalnya adalah sell. Sangat gampang sekali. Unsur yang ketiga adalah garis yang tampak seperti moving average ini, tapi bukan moving average ya, karena garis ini itu based on kernel regression ya teman-teman. Jadi dia ada dua warna, pertama warna merah dan kedua adalah warna hijau. Jadi pada dasarnya antara buy dan sell signal ini ya teman-teman, dengan garis kernel regression ini itu dia saling mengkonfirmasi ya. Jadi misalkan ini ada signal sell, kemudian garis kernel regressionnya ini dia warnanya itu merah, maka itu adalah konfirmasi bahwa signal yang dihasilkan itu memang sudah lengkap ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, itu garis kernel regressionnya itu dia merah tapi belum muncul sinyal ya. Oleh karena itu trading juga tidak diambil. Sebelum kita bahas tentang di mana entry-nya, exit-nya, SL dan TP-nya ya teman-teman, ada satu unsur lagi dalam indikator ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan juga ya, yaitu statistik backtest ya teman-teman. Kita melihat di kanannya ini ada trade stats ya. Di sini dikatakan winning rate-nya itu 73,9%, trades-nya 46, WL ratio, winning loss ratio itu 2.83, dan early signal flip itu 0. Saya harap Anda semakin excited ya teman-teman, dan jangan lupa like dan share video ini ya, dan jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang trade stats yang penting ini ya teman-teman, maka kita akan ke settingannya dulu. Kenapa?
Karena nanti settingannya itu ada hubungannya dengan penjelasan dari trade stats ini ya. Karena kalau saya menjelaskan trade stats-nya dulu, Anda nanti bakal kebingungan. Sekarang kita akan ke bagian setting untuk mencari atau menetapkan exit kita. Ya teman-teman, kita ke bagian setting ini dan kita bisa melihat settingan dari indikator ini ya, yang sebenarnya itu sangat rumit ya teman-teman. Kalau kita melihat dari settingannya itu aja sangat rumit sekali ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, indikator ini itu dia melibatkan ada berapa indikator banyak ya osilatornya. Ini pertama dia ada RSI, kemudian dia ada wave trend, kemudian dia ada CCI, dia ada ADX juga ya teman-teman. Ini ada RSI lagi dengan berbagai settingannya. Saya nggak akan bahas satu-satu karena nanti percuma juga ya teman-teman ya. Saya akan bahas apa-apa saja yang penting untuk dimodifikasi karena kita memang akan mengubah sedikit daripada settingan defaultnya ini ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali ya. Ini ada filter-filter. Nanti kalau teman-teman mau mencoba sendiri ya, itu nanti silakan saja ya. Tapi ini adalah default ya teman-teman. Di sini ada kernel regressionnya ya. Seperti itu. Ini kita settingannya default aja ya teman-teman. Nah, yang perlu ingin saya sampaikan di sini adalah yang penting ya teman-teman, itu yang lainnya sih menurut saya tidak usah kita ubah settingannya ya. Kita hanya perlu menambahkan ini teman-teman untuk menjelaskan bahwa di mana sih exitnya dan seperti apa sistem tradingnya secara lengkap ya. Jadi di bagian ini ya teman-teman ada bagian show default exit dan use dynamic exit yang secara default itu tidak dicentang ya. Oleh karena itu kita akan centang ya teman-teman. Saya akan centang dulu ini yang ini aja, yang duluan ya teman-teman, yaitu show default exits. Ini menunjukkan di mana kita exitnya ketika sudah ambil posisi ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan klik OK dulu. Nah, kita nanti akan melihat ya teman-teman di mana nih exitnya dari setiap sinyal yang dihasilkan. Sekarang kita akan bahas dulu default exitnya ya teman-teman, karena nanti juga ada yang namanya dynamic exit ya. Oke, kita bahas dulu default exitnya. Jadi default exit ya teman-teman, itu dia muncul pada 4 candle setelah sinyalnya muncul. Ya teman-teman, di sini kita melihat ada sell sinyal yang muncul di sini ya teman-teman, tanda panah merah ini. Kemudian default exitnya itu adalah pada 4 candle setelahnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Pada candle yang keempat inilah kita exit ya teman-teman, dan di sini ada tanda X merah ini. Sedangkan ini adalah contoh default exit pada posisi buy ya teman-teman. Di sini kita melihat sinyal buy-nya muncul di sini, maka default exit-nya itu adalah 4 candle setelah sinyalnya muncul ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Pada candle ini kita exit ya teman-teman, dan di sini ada tanda X yang berwarna hijau ini. Lalu stop loss-nya gimana Pak Setio? Stop loss itu kan exit ya teman-teman. Jadi prinsipnya itu sama ya. Jadi pokoknya setelah 4 candle setelah sinyal muncul, itu entah hasilnya profit, entah hasilnya loss, itu kita keluar market ya. Seperti contoh yang di sini ya teman-teman, ini adalah sinyal buy, kemudian 1, 2, 3, 4 candle yang selanjutnya ini adalah muncul sinyal exitnya ya, huruf X hijau ini ya teman-teman. Kalau kita exit di sini maka kita akan mengalami loss ya, karena kan kita buy-nya kan di atas sini. Sekarang kita akan bahas dynamic exit ya teman-teman, dan untuk melakukan itu kita centang aja use dynamic exit-nya ini ya teman-teman. Yang show default exit kita biarkan aja juga tercentang ya. Lalu kita klik OK seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini sudah berlaku apa yang namanya itu dynamic exit ya. Tadi kalau kita melihat di sini ya teman-teman, yang pada default exit kita tadi tahu bahwa exitnya itu adalah setelah 4 candle ya teman-teman. Jadi di sini adalah sinyal sell-nya 1, 2, 3, 4. Tadi di sini kita exit untuk default exitnya ya. Kalau kita ubah menjadi dynamic exit ya teman-teman, maka exitnya itu akan dinamis ya. Dia akan memiliki sebuah settingan yang
kita bisa let the profit run ya teman-teman. Jadi profitnya tuh bisa semakin lebih fleksibel dan lebih gede ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita lihat exitnya, kalau pada default exit itu 4 candle 1 2 3 4 di sini, maka pada dynamic exit ini kita melihat ya teman-teman, exitnya di mana nih? Ternyata exitnya di sini. Ya teman-teman, exitnya ini di sini, maka dia bisa mencarikan kepada kita potensi exit atau profit. Dalam hal ini exitnya itu profit ya, target profit ya teman-teman, yang kira-kira itu sekiranya paling maksimal buat kita. Dan X merah ini munculnya di sini, bukan di candle yang keempat setelah signal sell-nya itu muncul. Adanya perbedaan exit ini, yang satu default, yang satu dynamic ya teman-teman, itu mempengaruhi winning rate-nya ya. Jadi kalau kita kembali ke trade stats-nya ini ya teman-teman, di mana saat ini yang Anda lihat itu kita sedang menggunakan dynamic exit ya. Kita melihat winning rate-nya itu 55%. Ya, teman-teman, akan tetapi kalau kita menggunakan default exit ya, kita melihat winning rate-nya ini dia berubah menjadi 75% ya. Jadi winning rate-nya jadi lebih besar ya teman-teman kalau kita menggunakan default exit. Akan tetapi jangan salah ya, bahwa winning rate yang besar itu belum tentu cuannya lebih gede ya teman-teman. Malah bisa jadi meskipun winning rate-nya itu lebih besar, dalam prakteknya realitanya itu malah bisa hasilnya itu bisa aja minus ya. Ini yang saya kira kita perlu perhatikan ya. Saya juga ingin bahas bahwa trade stats atau backtest-nya ini ya teman-teman, itu dia mengambil 2000 candle ke belakang ya. Jadi kalau kita melihat ini ya teman-teman, kita geser ke kiri maka dia hanya berhenti sampai di sini ya. Ini adalah XAU USD di time frame hourly ya teman-teman. Jadi di sini itu dia 2000 candle ya. Jadi itu yang teman-teman perlu tahu. Dan kalau kita melihat itu settingan defaultnya ya teman-teman, 2000 candle. Kalau kita melihat di sini adalah winning rate-nya itu 75% ya. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita akan ganti ini tadi maksimal bars back-nya itu 2000, kita ganti misalkan 5000 ya teman-teman, maka dia akan backtest-nya itu ke 5000 candle ke belakang ya. Kita akan coba klik OK seperti ini ya teman-teman, maka kita melihat backtest-nya diteruskan ya teman-teman, ini sampai ke 5000 candle ya. Kita melihat di sini ya, backtest-nya masih diteruskan ya, ada sinyal-sinyal buy sell-nya ini ya teman-teman. Nah, di sini adalah 5000 candle ya teman-teman. Lalu kita melihat ke winning rate-nya dari 5000 candle ini, kita melihat winning rate-nya itu naik jadi 78,2%. Kita juga bisa menambahkan filter ya teman-teman. Jadi kita balik lagi ke settingannya ini. Kita bisa menambahkan filter, misalkan ini ya teman-teman, use EMA filter. Misalkan saya ingin menggunakan filternya itu EMA 200 ya teman-teman. Jadi Anda bisa terserah aja di sini, Anda bisa menggunakan ADX, Anda bisa menggunakan EMA, Anda juga bisa menggunakan SMA ya, Simple Moving Average ya teman-teman. Tapi untuk contoh katakanlah kita menggunakan saja EMA 200 ya. Jadi ini kita centang aja EMA 200 ya teman-teman. Kita klik OK seperti ini, maka akan teraplikasikan ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan EMA 200 sebagai filter, maka ketika EMA 200-nya itu bullish, maka akan dimunculkan saja sinyal bullish, dan ketika EMA 200-nya itu bearish, maka akan dimunculkan saja sinyal-sinyal yang bearish. Tentu saja Anda bisa memodifikasi sendiri ya teman-teman. Anda bisa menambahkan sendiri teknik-teknik Anda, indikator-indikator Anda sendiri ke dalam sistem ini ya teman-teman. Mungkin Anda bisa pakai price action, Anda tambahin dengan price action, dengan moving average Anda sendiri, atau dengan tool-tool apapun yang biasa Anda gunakan. Nah, Anda bisa melakukan eksperimen. Jangan pernah lupa bahwa titik terlemah dari sebuah trading system adalah si trader itu sendiri. Jadi pastikan Anda ada di dalam kondisi mental dan psikologi yang baik ketika trading. Dan jangan lupa menggunakan stop loss dan membatasi kerugian Anda. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.